Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini yang masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 19 ya, di bulan September 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update ya dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Untuk data dari coin market cap yang menunjukkan adanya kenaikan di 1,2%, ini bagus. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini bisa dibilang sideways ya, meskipun merah di 0,19%, disusul oleh Ethereum di 0,54%. Kemudian untuk BNB juga masih merah ya, tipis di 0,89%. Untuk SRP di 1,64% ya, ada kenaikan cukup bagus guys ya. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk Toncoin ini masih melanjutkan kenaikannya, dan total dalam waktu 7 hari ke belakang ini naiknya sudah 41% ya. Ini keren banget untuk tonton koin guys. Begitu juga dengan Cosmos ya, dimana kalau kita lihat di sini ya mengalami kenaikan, dan dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya juga cukup lumayan di 10,9%. Nanti ada informasi ya tentang Cosmos ini kenapa kok naik. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi pada altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 1% guys. Kemudian kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi di Bitcoin ya, seperti yang terlihat dari pergerakan harga di chartnya di sini, terlihat masih bisa dibilang ada kenaikan ya, meskipun kemarin ada koreksi setelah naik menyentuh harga sekitar 27.500 ya. Kemudian koreksi lagi, dan sekarang juga masih menunjukkan adanya kenaikan ya. Terlihat dari pergerakan harganya di sini guys, dan target utamanya akan mencoba retest lagi di 27.000 guys, dengan target utama mencoba retest di 28.000 guys. Dan ini menunjukkan ya bahwa optimisme dari market ini masih cukup besar untuk beberapa hari ke depan ini. Oke, nanti kita akan update lagi guys. Dan kita langsung saja ya melihat bagaimana info hari ini guys. Pertama kita lansir dari harian Bitcoin Systemi. Jadi Bitcoin ini naik di atas 27.000 dolar ya menjelang keputusan suku bunga The Fed, dan bagaimana keputusan The Fed ini akan mempengaruhi Bitcoin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi seorang analis di eToro mengatakan bahwa keputusan suku bunga untuk The Fed ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada aset beresiko seperti kripto guys. Ini adalah minggu yang penting untuk Bitcoin dan juga mata uang kripto, karena minggu ini Federal Reserve Amerika Serikat atau The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya guys. Meskipun data inflasi Amerika Serikat yang diumumkan minggu lalu berada di atas ekspektasi, Bitcoin tetap tenang dan mempertahankan level di 26.000 dolar. Selain itu, karena tidak ada katalis untuk menggerakkan harga Bitcoin dan altcoin ke atas, maka Bitcoin diperdagangkan antara 26.000 dolar sampai 27.000 dolar. Namun para analis yang memperingatkan bahwa harga dapat bergerak ke bawah dengan menyatakan bahwa keputusan suku bunga The Fed dapat memberikan tekanan pada aset beresiko seperti mata uang kripto. Berbicara kepada Coindesk pada saat ini ya, analis dari eToro yaitu Simon Peters mengatakan bahwa keputusan suku bunga dari The Fed ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada aset berisiko seperti kripto. Data penting dari Inggris dan Amerika Serikat diharapkan ya pada saat ini, sementara kami memperkirakan bank sentral kedua negara akan mengumumkan keputusan suku bunga baru pada akhir minggu ini. Pasar mungkin akan tegang dalam beberapa hari ke depan guys. Meskipun inflasi turun di kedua negara tersebut ya, ada tanda-tanda bahwa penurunan ini mungkin belum sepenuhnya terasa guys. Dan seperti aset-aset berisiko lainnya, mata uang kripto sensitif terhadap ekspektasi suku bunga. Oleh karena itu, setiap pernyataan keras dari bank sentral ini dapat menyebabkan penurunan sentimen investor. Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin telah naik ya di atas 27.000 dolar dan terus diperdagangkan di 27.000 dolaran guys. Tapi kalau kita lihat sekarang di bawah 27.000 dolar ya. Jadi kita tunggu aja nanti untuk FOMC, kalau nggak salah itu sekitar 1 hari lagi guys. Dan memang untuk minggu ini banyak mata yang sedang menunggu ya kira-kira apa keputusan dari FOMC nanti, karena ini pasti akan sangat berpengaruh guys terhadap market ya, baik market kripto, saham, atau market-market beresiko lainnya guys. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa token Atom ya dari Cosmos ini tiba-tiba melonjak 15%, dan ini alasannya guys seperti yang terlihat ya dari data coin market cap tadi ya. Jadi lebih banyak altcoin dalam ekosistem mata uang digital membuka jalan mereka untuk menguji ulang momentum harga baru, karena pasar yang lebih luas tampaknya berada dalam perjalanan bullish yang ringan guys. Cosmos
dengan tokennya Atom adalah salah satu koin dengan prospek pertumbuhan paling tegas ya saat ini setelah mencapai pertumbuhan di 4,24% dalam 24 jam terakhir. Fondasi untuk pertumbuhan Cosmos telah diletakkan selama 7 hari terakhir ketika token tersebut melonjak ya lebih dari 15,75% dan pertumbuhan ini pada akhirnya didorong oleh tren positif di sekitar ekosistem Cosmos. Seperti yang dibagikan oleh protokol di mana peta jalan ataupun roadmap menuju protokol komunikasi interblockchain atau IBC yang inovatif telah terungkap dan memicu optimisme bahwa protokol Cosmos masih sejalan untuk bersaing dengan rekan-rekannya. Seperti yang diungkapkan ya, protokol IBC akan menyelesaikan banyak masalah di industri, tetapi tidak terbatas pada potensi komunikasi antara satu atau lebih blockchain yang menggunakan solusi tersebut. Tujuan keseluruhan seperti yang dinyatakan adalah untuk meningkatkan efisiensi sambil memposisikan Cosmos sebagai salah satu pakaian dengan solusi blockchain terbaru yang dapat diadopsi dalam skala besar. Roadmap yang diungkapkan menunjukkan bahwa protokol IBC akan memainkan peran pentingnya dalam ekosistem Cosmos yang temanya untuk tahun mendatang adalah perluasan dan kegunaan guys. Seperti yang diproyeksikan oleh para pengembang dari inovator Shiba Inu, mendorong aplikasi baru yang dapat meningkatkan kegunaan adalah resep utama untuk mendorong pertumbuhan dari token organik. Untuk Cosmos, potensi kenaikan tetap tinggi karena upayanya untuk mengurangi kerugian diperoleh selama musim dingin kripto tetap bertahan dengan target dan dorongan utama di tahun mendatang guys. Dan Cosmos diproyeksikan pada akhirnya akan mencapai tujuannya melalui dukungan unik dari komunitasnya di seluruh dunia guys. Jadi ini menarik guys, dan memang ya Cosmos ini memang salah satu project untuk long term yang cukup potensi guys. Dan saya juga sangat suka dengan project Cosmos ini guys dengan tokennya Atom. Karena kalau melihat dari utilitas ataupun kegunaan dari blockchain Cosmos ini memang sangat banyak sekali guys. Kalian bisa pelajarin sendiri dan ini keren banget. Dan dengan adanya protokol IBC ini tentu saja akan membuat utilitas ya ataupun kegunaan dari Cosmos akan semakin luas ya, dan adopsinya juga akan semakin masif ke depannya guys. Ini keren ya. Kita akan update lagi nanti seperti apa efeknya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Briefing di mana di sini diinformasikan ya bahwa Hakim menolak permintaan dari SEC untuk mengakses Binance US Technology Stack. Nah ini menarik juga ya. Jadi keputusan hari Senin ini berarti SEC menghadapi penundaan untuk mendapatkan akses penuh ke infrastruktur inti dari Binance US guys. Jadi dalam kasus Binance US yang sedang berlangsung, seorang hakim federal hari ini menolak permintaan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk mengakses infrastruktur teknologi perusahaan kripto tersebut. Pengacara Binance US berargumen ya bahwa permintaan SEC untuk dokumen ini terlalu luas guys. Kata hakim federal Sia Faroukui dalam sebuah sidang ya bahwa dia tuh cenderung tidak setuju untuk mengizinkan pemeriksaan saat ini guys, dan mengusulkan SEC untuk merumuskan permintaan yang lebih terarah ya dan mewawancarai lebih banyak saksi. SEC telah mengajukan permohonan untuk penemuan yang dipercepat, sebuah proses hukum untuk mendapatkan informasi dengan cepat sebelum proses penemuan normal dimulai. Dalam gugatannya terhadap Binance US dituduh tidak bekerja sama dengan penyelidikan dari SEC menurut pengajuan pengadilan yang dibuka minggu lalu. Keluhan dari SEC ini menuduh bahwa Binance.com dan Binance US seharusnya terdaftar sebagai bursa, broker-dealer, dan lembaga clearing. Regulator menuduh perusahaan-perusahaan tersebut mengoperasikan bursa sekuritas tanpa izin dan memperoleh setidaknya 11,6 miliar dolar ya dalam bentuk biaya dari pelanggan Amerika Serikat sejak Juli 2017. Hakim Faroukui memindahkan sidang berikutnya ke tanggal 12 Oktober nanti guys. Jadi masih berlanjut ya sengketa ataupun drama dari SEC dan juga Binance ini guys. Dan menurut saya pribadi ya sebenarnya kalau harus mengakses ke infrastruktur internal dari Binance US ini, kalau menurut saya cukup atau terlalu dalam lah ya. Dan ini memang sangat berbahaya sekali, sudah masuk ke dapur inti ya dari suatu perusahaan, dan ini sudah menyalahi aturan guys kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutannya guys. Dan ini cukup menarik untuk diikuti karena apapun efeknya nanti ya, keputusan apa yang akan diambil ini akan sangat berpengaruh guys terhadap Binance itu sendiri. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harianwatcher.guru di mana di sini diinformasikan ya bahwa utang nasional dari Amerika Serikat guys ini mencapai titik tertinggi sepanjang masanya sebesar 33 triliun dolar guys. Jadi dalam sebuah laporan fiskal terbaru ya, utang nasional Amerika Serikat secara resmi telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 33 triliun dolar. Pada Januari 2023, batas utang adalah di 31,41 triliun dolar, menunjukkan peningkatan hampir 2 triliun dolar ya dalam waktu kurang dari setahun.
Pagu utang adalah batas yang berfungsi untuk menentukan berapa banyak yang dapat dipinjam oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan sekarang para pemimpin di pemerintahan harus memutuskan apakah mereka akan mencabut pagu utang sekali lagi, sesuatu yang telah dilakukan lebih dari 100 kali dalam satu abad terakhir ini guys. Bantuan COVID dan juga bantuan untuk Ukraina di antara faktor-faktor lainnya berkontribusi pada kenaikan besar dalam utang nasional Amerika Serikat. Selain utang Amerika Serikat, inflasi juga meningkat ya, dengan indeks harga konsumen atau IHK atau CPI di Amerika Serikat ya, ini mencapai 3,7%. Amerika Serikat hanya memiliki 7 hari legislatif untuk mencegah penutupan pemerintah dengan rancangan undang-undang alokasi pertahanan yang masih tertunda. Rancangan undang-undang ini akan menjadi langkah penting ya untuk mendanai pemerintah dalam jangka panjang. Namun masih banyak yang harus dilakukan ya untuk mencegah penutupan dan menghindari krisis utang nasional Amerika Serikat. Pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan bahwa perjuangan berada di tangan Partai Republik. Namun perjuangan untuk meringankan utang Amerika masih terus berlanjut ya. Dan katanya mereka akan terus fokus ya untuk membuat hidup lebih terjangkau bagi rakyat Amerika dan menurunkan biaya, pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, komunitas yang lebih aman, mempertahankan demokrasi, memperjuangkan kebebasan reproduksi, dan tentu saja membangun ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Amerika guys. Jadi semakin banyak tekanan ya untuk Amerika saat ini guys. Selain adanya BRICS dan juga de-dollarisasi ya yang semakin masif, di sini juga diinformasikan ya hutangnya semakin banyak, dan tentu saja guys ini membuat kekhawatiran juga ya bagi market secara global guys, karena ini pasti efeknya akan sangat besar sekali. Dan kita tunggu kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh Amerika Serikat ini guys. Apakah akan menunda lagi untuk jatuh temponya atau bagaimana? Ini cukup menarik guys untuk diikuti. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari watcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan ya bahwa Citigroup ini meluncurkan token digital guys dan sistem blockchain pribadi. Nah ini menarik ya. Jadi Citigroup meluncurkan layanan token digital dan sistem blockchain baru dalam investasi terbarunya di aset digital, di mana manajer aset senilai 1,72 triliun dolar ini akan meluncurkan token digital yang disebut Citi Token Service untuk pembayaran real time. Menurut Citigroup, produk ini akan mengubah deposito nasabah menjadi token digital yang dapat dikirim secara instan ke siapapun di seluruh dunia. Divisi Treasury dan Solusi Perdagangan Perusahaan akan menjalankan aset digital baru ini guys. Pengembangan Citi Token Service merupakan bagian dari perjalanan kami untuk memberikan layanan perbankan transaksi generasi berikutnya yang real time, selalu tersedia, dan dapat diakses kapan saja bagi para nasabah institusional kami, ujar Sahmir Kolik sebagai Global Head of the Company's Service Division dalam sebuah pernyataannya. Untuk mengoperasikan layanan Citi Token, Citigroup akan menggunakan blockchain pribadi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan guys. Fitur terbaru ini hadir setelah berbulan-bulan menguji jaringan kewajiban yang diatur, dan jaringan ini akan memungkinkan bank untuk mensimulasikan penerbitan uang digital yang mewakili dana pelanggan mereka sendiri sebelum menyelesaikannya melalui cadangan bank sentral pada buku besar yang didistribusikan. Pengajuan ini menargetkan The Fed dan membuktikan bahwa mata uang digital dapat meningkatkan pembayaran grosir. Selain itu ya, anggota dari Citigroup ini tidak perlu membuat dompet digital untuk menggunakan fitur baru ini, dan layanan ini akan dapat diakses melalui sistem Citibank yang sudah ada. Menurut bank, Citi Token Service juga akan diterapkan pada pilot manajemen kas global yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer likuiditas antara cabang Citi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu guys. Nah ini keren banget ya. Dan ini apakah menunjukkan ya bahwa perbankan sekarang itu memang mau tidak mau harus mengintegrasikan ya dengan teknologi terbaru sekarang ini, di mana blockchain ini menjadi salah satu peran penting ya dalam perkembangan teknologi sekarang ini, apalagi untuk dunia pertransferan ya. Dan saya rasa sekarang itu sudah mulai banyak ya perbankan baik yang secara global ataupun yang secara regional untuk segera mengintegrasikan teknologi perbankannya menggunakan teknologi blockchain guys. Dan kayaknya tidak bisa dihindari guys suatu saat nanti. Oke. Ini cukup menarik untuk diikuti, dan kita langsung ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa di mana perusahaan di balik PUBG ya, yang merupakan game AAA yang sudah familiar ya buat teman-teman semua, mengumumkan platform Web3 baru guys, kemudian monetisasi di Web3 dan banyak lagi guys. Jadi PUBG ini bertemu dengan Cosmos. Cosmos ini adalah salah satu blockchain layer 1 yang cukup terkenal ya. Jadi Krafton, sebuah perusahaan di balik PlayerUnknown's Battlegrounds atau biasa disebut PUBG, merambah ke Web3 dengan Set Trust sebagai proyek blockchain berbasis Cosmos yang dirancang khusus untuk ekonomi kreator.
Setlus bertujuan untuk menyediakan platform pembayaran bagi para pembuat konten yang menyederhanakan proses penyelesaian yang transparan. Proyek raksasa game Korea Selatan ini diumumkan pada acara Circle Hacker House di Korea Blockchain Week yang dipersembahkan oleh Circle dan Angel Hack. CEO dari Circle, Jeremy Allaire, menyoroti basis pengguna PUBG yang besar, yaitu 30 juta pengguna aktif bulanan. Perangkat pengembangan perangkat lunak Cosmos akan berfungsi sebagai kerangka kerja dan biaya gas jaringan akan dibayarkan menggunakan stablecoin. Sebuah proyek metaverse dengan nama Megalu juga sedang dikerjakan guys, di mana proyek ini akan berpusat pada konten buatan pengguna yang memungkinkan para kreator untuk secara otomatis membuat token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT ya dari konten digital mereka dan mendapatkan royalti dari penjualan platform guys. Krafton sebelumnya mengumumkan kolaborasi dengan Solana Labs pada Maret 2022 untuk mendukung desain dan pemasaran game dan layanan berbasis blockchain. Tetapi tidak ada produk Web3 yang dirilis sejak saat itu guys. Dan testnet untuk Setlus dijadwalkan akan diluncurkan pada awal 2024. Nah ini keren banget tentu saja ya. Dan apakah nanti untuk item-item di PUBG ini bisa dibeli menggunakan stablecoin guys? Dan ini cukup menarik ya. Dan tentu saja ini mengindikasikan bahwa dunia pergameran tidak mau kalah dengan perkembangan teknologi saat ini guys yang berhubungan dengan blockchain. Dan memang di luar sana masih banyak yang pro kontra ya dengan adanya kripto dan juga blockchain ini yang diintegrasikan ke game. Tapi kalau melihat perkembangan yang ada saat ini, kayaknya tidak akan bisa dihindari guys. Untuk perkembangan kripto dan juga blockchain ini secara masif ya, baik dari dunia gaming, perbankan, industri dan lain-lain, ini tampaknya suatu saat nanti bakal terintegrasi dan tidak dapat dihindari guys. Dan kita tentu saja harus siap untuk menghadapinya guys. Oke, cukup menarik. Jadi untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan update lagi guys jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.